Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Intan Muhammad dengan NIM 72114192226. Di sini saya akan bahas sedikit tentang sistem manajemen basis data. Selamat menonton. Baik, langsung saja di sini saya pakai buku referensi dari buku Sistem Informasi Manajemen Raymond and Sheila Junior Physical. Nah, langsung saja yang pertama itu ada organisasi data. Ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk rekor dan rekor yang bergabung untuk membentuk file. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada field data. Itu merupakan unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu. Kedua ada record, itu suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Yang ketiga ada file itu adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi field, kode-kode mata kuliah, dan namanya. Kemudian ada basis data, itu secara umum adalah kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Definisi sempitnya itu adalah basis data adalah kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Itu ada 2 bagian, yaitu yang pertama ada spreadsheet sebagai basis data sederhana, itu merupakan secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Yang kedua ada flat file, itu suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Selanjutnya ada field kunci, itu merupakan satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing rekod yang dalam tabel. Selanjutnya ada struktur basis data, itu ada satu struktur basis data hierarkis, itu dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika Anda menggambar struktur ini, akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Yang kedua ada struktur basis data jaringan, itu dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Memungkinkan satu rekod tertentu menunjuk pada semua rekod lainnya di dalam basis data. Selanjutnya ada struktur basis data relasional, itu konsep dari satu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama, akan mudah dipergunakan dan dipahami. Contoh basis data relasional itu yang pertama ada basis data jadwal, merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Yang kedua ada konsep basis data, itu suatu urutan-urutan yang logis dan secara intuitif tepat meskipun masing-masing rekod dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Ada 2 bagian dari konsep basis data, itu yang pertama ada kamus data, mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Yang kedua ada independensi data, adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Selanjutnya ada membuat basis data, itu yang pertama ada pendekatan yang berorientasi pada proses. Ketika perusahaan memiliki pendekatan yang berorientasi pada proses, perusahaan kebutuhan data tersebut akan menjalankan urutan-urutan langkah berikut ini. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, yang kedua adalah mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, ketiga adalah menjabarkan kebutuhan informasi, keempat adalah menentukan pengosesan yang dibutuhkan, dan yang kelima adalah menentukan spesifikasi kebutuhan data. Dan yang kedua itu ada pendekatan pemodelan perusahaan. Meskipun pendekatan proses oriented memungkinkan kebutuhan dari masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis. Kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Kelemahan ini dapat diatasi dengan pendekatan pemodelan perusahaan. Yang kedua ada diagram relasi, yang ketiga ada diagram relasi entitas, itu digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekod-rekodnya saling terhubung akan dapat digunakan bersama.
Yang keempat ada diagram kelas, itu digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Selanjutnya ada menggunakan base data, itu yang pertama ada laporan dan formulir, itu ada 3 bagian, yaitu navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu rekod ke rekod berikutnya dengan mempergunakan basis navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Yang kedua ada akurasi, itu formulir memberikan satu kesempatan untuk menyesuaikan nilai-nilai data pada aplikasi area bisnis tertentu. Yang ketiga ada konsistensi, itu jika seorang pengguna salah memasukkan nilai field, maka artinya rekod tersebut tidak akan dapat digabungkan ke tabel-tabel yang lain. Selanjutnya itu ada penyaringan. Base data memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Pengguna mungkin ingin menyaring rekod yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Selanjutnya ada subformulir, itu entry-entry ke dalam subformulir secara otomatis akan dihubungkan dengan rekod yang formulir. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Selanjutnya ada laporan atau reports, itu data teragregasi dari base data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya ada query, itu suatu permintaan kepada base data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Selanjutnya ada batasan query terstruktur, kode yang digunakan oleh sistem manajemen base data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan base datanya. Yang terakhir ada pemrosesan base data lanjutan, online analytical processing atau OLAP. Jika Anda ingin mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu, maka OLAP akan berguna. Selanjutnya itu ada personal base data, itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada administrator base data, spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan base data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas base data. Yang kedua ada programmer base data, itu seorang yang menuliskan kode untuk memecah dan atau mengagregasikan data bagi base data. Yang terakhir ada pengguna akhir, itu mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada base data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan base data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Yang slide terakhir itu ada keuntungan dan kerugian DBMS, itu yang keuntungannya ada mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data informasi dengan cepat, dan keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya itu yang pertama adalah membeli piranti lunak yang mahal, dua mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar, ketiga ada yang mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.